Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok anak bangsa elf yang sedang bermain di padang rumput. Kemudian anak-anak itu berlari menghampiri seorang gadis yang sedang duduk sendirian sambil bergumam dan melipat selembar kertas. Gadis itu bernama Galadriel. Saat itu terlihat Galadriel sedang membuat sebuah perahu kertas. Ia kemudian berhasil membuktikan kepada teman-temannya bahwa perahu kertas buatannya mampu bertahan di atas derasnya aliran sungai. Namun teman-temannya tidak terima, mereka mulai melempari perahu kertas buatan Galadriel dengan batu hingga akhirnya tenggelam. Melihat hal itu, Galadriel sangat marah dan berniat memukul salah seorang temannya. Tapi tepat ketika pukulan itu hampir mengenai temannya, Galadriel langsung menghentikan tangannya karena kakaknya Finrod datang menghampiri. Finrod kemudian menasihati Galadriel untuk tetap selalu berbuat baik dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Menurutnya, seseorang harus tetap mampu memilih cahaya meskipun sedang berada di tengah kegelapan. Saat itu bangsa elf hidup damai karena mereka percaya bahwa cahaya akan selalu menyertai kehidupan mereka dan kebahagiaan akan selalu abadi. Namun semua berubah ketika muncul seorang pangeran kegelapan sekaligus musuh terbesar mereka, yaitu Morgoth. And a legion and strange creatures beyond count. Bangsa elf pun memutuskan untuk melawan demi menghentikan Morgoth. Mereka meninggalkan Valinor, rumah mereka, lalu pergi menuju Middle Earth atau Dunia Tengah, sebuah tempat yang dipenuhi berbagai makhluk berbahaya. Setelah peperangan besar itu berakhir, Morgoth akhirnya berhasil dikalahkan, akan tetapi bangsa elf juga kehilangan banyak pasukan, termasuk Finrod. Meski Morgoth berhasil dikalahkan, ternyata pasukannya yang dikenal dengan nama Orc sudah menyebar ke seluruh penjuru Middle Earth. Kini mereka diyakini berada di bawah kepemimpinan baru yang jauh lebih licik dan kejam, yaitu Sauron. Semasa hidupnya, Finrod pernah bersumpah akan menemukan dan membunuh Sauron. Namun Sauron lebih dulu menemukannya, membunuhnya, lalu meninggalkan sebuah tanda di tubuhnya. Karena hal itulah, Galadriel memutuskan untuk meneruskan sumpah sang kakak. Ia bertekad akan menemukan dan membunuh Sauron dengan tangannya sendiri. Sejak saat itu, Galadriel memimpin pasukan elf memburu Sauron hingga ke ujung dunia. Namun bertahun-tahun bahkan berabad-abad mencari, jejak Sauron tidak pernah ditemukan. Banyak bangsa elf akhirnya percaya bahwa Sauron hanyalah kenangan buruk di masa lalu dan perlahan mulai melupakannya. Tapi tidak dengan Galadriel. Ia tetap bersikeras mencari Sauron dan tidak pernah mengurungkan niatnya untuk membalas kematian sang kakak. Sesampainya di sebuah tempat, Galadriel dan pasukannya menemukan simbol yang sama seperti yang ada di tubuh Finrod. Penemuan itu membuat Galadriel semakin yakin bahwa Sauron masih hidup, namun salah satu elf yang bersamanya berusaha meyakinkan bahwa Sauron mungkin sudah mati, mengingat semua itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Di tengah perbincangan itu, salah satu kelompok elf lain tiba-tiba diserang oleh seekor troll salju raksasa. Galadriel pun terkejut dan langsung menghampiri untuk mengalahkan troll raksasa tersebut. Kemudian ia bertarung dan berhasil mengalahkan troll salju itu seorang diri. Setelah itu Galadriel mengajak pasukannya untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi mereka menolak karena merasa Galadriel lebih mengejar dendam pribadi daripada menjalankan perintah sang raja. Lalu akhirnya mereka pun menyuruh Galadriel untuk meneruskan perjalanannya sendiri. Di sisi lain terlihat dua pengembara yang sedang berjalan melewati wilayah Rhovanion, tempat tinggal bangsa Harfoot. Mereka terlihat cemas karena mengira bangsa Harfoot sangat berbahaya dan ganas. Namun justru sebaliknya, kenyataannya bangsa Harfoot sangat takut dengan dunia luar sehingga mereka selalu berkamuflase untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Bahkan setiap musim berganti,
mereka selalu bermigrasi mencari tempat tinggal baru. Kemudian muncul dua anak bernama Nori dan Poppy yang diam-diam membawa anak-anak lain keluar dari perbatasan. Mereka bermain sambil memakan buah beri. Tak lama kemudian, Nori menemukan jejak kaki serigala dan merasa mereka sedang diawasi. Ia pun segera mengajak semuanya kembali ke pemukiman. Selanjutnya kita diperlihatkan sebuah tempat kekuasaan elf yaitu Lindon. Di sana ada seorang pemuda bernama Elrond, seorang ahli politik. Ia diberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya dan ternyata orang itu adalah Galadriel. Galadriel datang untuk meminta bantuan Elrond agar bisa bertemu Raja Elf dan mendapatkan pasukan baru. Namun Elrond tidak sepenuhnya mendukung permintaan itu karena ia juga percaya bahwa Sauron dan para Orc telah musnah. Raja tertinggi Gil-galad kemudian memberikan penghargaan kepada Galadriel dan pasukannya atas jasa mereka mengalahkan para Orc. Di saat yang sama, sang raja menyatakan bahwa perang telah berakhir dan kini saatnya bangsa elf hidup damai. Sebagai hadiah, Galadriel dan pasukannya dipersilahkan berlayar ke Valinor, tempat mereka akan hidup abadi. Namun sayang, hadiah tersebut bukanlah hal yang diharapkan oleh Galadriel dan ia berniat menolak hadiah itu dan ingin tetap mencari Sauron. Di sisi lain, Southlands terlihat ada seorang prajurit elf bernama Arondir yang bertugas mengawasi wilayah Horden. Meski banyak manusia di sana tidak menyukai kehadirannya, Arondir tetap tenang dan tidak mempedulikan. Di tempat tersebut, Arondir ternyata menyukai seorang wanita bernama Bronwyn, seorang penyembuh sekaligus ibu tunggal. Rekan elf yang mengetahui hal itu mengingatkan bahwa hubungan antara elf dan manusia tidak akan berakhir baik. Tak lama setelah itu, pasukan elf mendapat informasi bahwa raja sudah menyatakan perang telah berakhir. Itu artinya para pasukan elf yang berjaga di sana sudah boleh kembali ke Lindon. Semua pasukan elf tentu senang mendengar hal itu, tapi tidak dengan Arondir karena ia merasa selama puluhan tahun berjaga di sana, ia sudah merasa nyaman. Meski begitu, ia tetap harus mematuhi perintah sang raja. Sebelum pergi, Arondir menyempatkan untuk berpamitan dengan Bronwyn. Bronwyn terlihat sedih namun ia berusaha menyembunyikan kesedihan itu dari Arondir. Di tengah obrolan tersebut, anak Bronwyn bernama Theo memberitahu bahwa ada seseorang yang meminta bantuan. Ternyata seorang kakek datang membawa sapinya yang sakit. Setelah diperiksa, Bronwyn dan Arondir curiga ada sesuatu yang tidak beres karena susu sapi itu berwarna hitam pekat. Hal itu membuat mereka memutuskan pergi ke Horden untuk mencari tahu penyebabnya. Sementara itu di peternakan, Theo dan temannya menemukan sebuah pedang yang memiliki tanda Sauron di dalamnya. Sesampainya di Horden, Arondir dan Bronwyn terkejut melihat seluruh pemukiman telah hangus terbakar. Di saat yang sama, para elf mulai berlayar menuju Valinor, namun tiba-tiba diperlihatkan sebuah meteor melintas di langit dan jatuh ke wilayah Harfoot, seolah menjadi pertanda datangnya bahaya. Ketika mereka hampir tiba di Valinor, salah satu elf meminta Galadriel mengulurkan tangannya, namun Galadriel menolak. Ia memilih berbalik dan menceburkan diri ke laut demi melanjutkan misinya mencari Sauron. Setelah memutuskan melompat dari kapal yang membawanya menuju Valinor, Galadriel kini terombang-ambing seorang diri di tengah lautan luas. Ia berenang tanpa arah yang pasti, mempertaruhkan nyawanya demi tetap melanjutkan pencarian terhadap Sauron. Sementara itu, di wilayah kaum Harfoot, Nori Brandyfoot diam-diam mendatangi lokasi jatuhnya meteor yang sempat melintasi langit Middle-earth. Melihat sahabatnya nekat mendekati kawah tersebut, Poppy Proudvillow segera menarik tangan Nori dan memintanya pergi karena khawatir tempat itu berbahaya. Namun, tanpa sengaja, Nori terperosok ke dalam kawah meteor. Yang lebih aneh lagi, meski baru saja menghantam bumi, kawah tersebut sama sekali tidak terasa panas.
Saat Nori memberanikan diri menyentuh wajah pria misterius itu, ia tiba-tiba terbangun sambil mengeluarkan teriakan keras yang memicu angin dahsyat hingga menerbangkan bebatuan, ranting, dan berbagai benda di sekitarnya. Ketika pandangannya bertemu dengan Nori, amarahnya perlahan mereda. Suasana yang semula mencekam pun kembali tenang, seolah pria misterius itu hanya merespon kehadiran Nori seorang. Merasa pria misterius itu membutuhkan pertolongan, Nori memutuskan untuk menyembunyikannya dari kaum Harfoot. Meski Poppy sempat menolak karena mereka sama sekali tidak mengetahui siapa pria tersebut maupun apa tujuannya, Nori tetap yakin semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, pria misterius itu bisa saja jatuh dimanapun, tetapi justru mendarat di dekat perkemahan mereka. Karena itulah, pada akhirnya Poppy sepakat membantu Nori merahasiakan keberadaan orang asing tersebut dari kaum Harfoot. Sementara itu, Arondir dan Bronwyn tiba di desa Horden setelah menerima kabar mencurigakan tentang hilangnya seluruh penduduk. Keduanya dibuat terkejut saat mendapati desa tersebut telah porak-poranda tanpa menyisakan seorang pun manusia. Yang tersisa hanyalah rumah-rumah kosong serta jaringan terowongan bawah tanah yang tampak sengaja digali, bukan terbentuk akibat bencana alam. Di sisi lain, Raja Gil-galad menugaskan Elrond membantu Celebrimbor mencari dukungan dari bangsa Kurcaci. Karena itu, Elrond berangkat menuju Khazad-dûm untuk menemui sahabat lamanya, Pangeran Durin. Sesampainya di gerbang kerajaan, para penjaga menolak memberinya izin masuk. Namun setelah Elrond mengucapkan permintaan resmi dalam bahasa Kurcaci, pintu batu raksasa itu akhirnya terbuka. Elrond kemudian diantar melewati megahnya kerajaan Khazad-dûm hingga akhirnya dipertemukan dengan Pangeran Durin. Bukannya disambut hangat, kedatangannya justru disambut sorakan para Kurcaci karena Durin langsung menantangnya mengikuti tradisi mereka, yaitu pertandingan memecah batu. Di sisi lain, Nori kembali menemui pria misterius yang kini terlihat sibuk menggambar simbol-simbol menyerupai gugusan bintang di atas tanah, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu yang telah lama hilang. Saat menyadari kedatangan Nori, pria itu kembali mengamuk seperti sebelumnya. Ketika Nori menanyakan siapa dirinya, pria misterius itu sama sekali tidak mampu mengingat asal-usul maupun namanya sendiri. Sebaliknya, ia terus menunjuk simbol bintang yang digambar, seolah ingin meminta bantuan Nori menemukan tempat yang sedang ia cari. Namun, Nori sama sekali tidak memahami maksudnya. Di saat yang sama, ayah Nori mengalami cedera kaki saat membantu persiapan migrasi tahunan kaum Harfoot. Cedera itu membuat keluarganya terancam tidak dapat mengikuti perjalanan bersama rombongan. Tak lama kemudian, Poppy datang memanggil Nori untuk segera pulang setelah mengetahui kondisi ayahnya. Sementara itu, setelah berjam-jam terombang-ambing di tengah lautan, Galadriel akhirnya menemukan sebuah rakit berisi para penyintas kapal karam. Ia pun bergabung bersama mereka dengan harapan bisa kembali mencapai daratan. Namun, suasana tenang itu hanya berlangsung sesaat. Tanpa peringatan, seekor monster laut raksasa tiba-tiba muncul dari kedalaman laut dan langsung menyerang rakit tersebut. Satu persatu para penyintas diterkam hingga rakit mereka hancur berkeping-keping. Di tengah kepanikan itu, Galadriel dan seorang pria bernama Halbrand berhasil menyelamatkan diri dengan bertahan pada sisa-sisa rakit yang masih mengapung. Meski telah berusaha sekuat tenaga, Elrond akhirnya harus mengakui kekalahan. Setelah pertandingan usai, Durin menyuruh Elrond meninggalkan Khazad-dûm. Namun sebelum pergi, Elrond meminta Durin mengantarnya hingga ke gerbang luar. Di sepanjang perjalanan, Durin akhirnya mengungkapkan alasan kemarahannya. Baginya, 20 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama itu, Elrond telah melewatkan pernikahannya, kelahiran kedua anaknya, dan berbagai momen penting dalam hidupnya. Menyadari kesalahan, Elrond pun meminta maaf dengan tulus dan mengatakan bahwa ia juga ingin meminta maaf kepada Disa. Berbeda dengan Durin, Disa justru menyambut Elrond dengan hangat. Ia mengajaknya menikmati makan malam bersama sambil berusaha mencairkan suasana yang sempat canggung. Berkat Disa, hubungan kedua sahabat itu perlahan membaik. Saat Elrond hendak berpamitan, Durin tiba-tiba menghentikannya dan memintanya duduk kembali.
Untuk pertama kalinya, ia bersedia mendengarkan alasan sebenarnya di balik kedatangan Elrond ke Khazad-dûm. Di tengah lautan, Galadriel menanyakan asal-usul Halbrand. Halbrand mengaku tanah kelahirannya di Southlands telah menjadi abu akibat serangan Orc. Mendengar itu, Galadriel berusaha membujuknya untuk bangkit dan memburu musuh yang telah menghancurkan hidupnya. Namun Halbrand menolak. Baginya, jika Galadriel ingin terus memburu Orc, itu adalah pilihannya sendiri. Jangan menganggap pengejaran itu sebagai sebuah tindakan kepahlawanan. Di Tirharad, Bronwyn berusaha memperingatkan seluruh warga tentang ancaman Orc. Namun, tidak seorang pun mempercayainya karena ia tidak memiliki bukti. Sementara itu, Arondir terus mengikuti terowongan bawah tanah yang membentang di bawah desa Horden. Saat mendengar derap langkah mendekat, ia segera bersembunyi di dalam air dan mengamati gelembung-gelembung yang muncul di permukaan. Namun, tanpa disadarinya, seorang orc datang dari belakang dan langsung menangkapnya. Arondir pun dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Di Tirharad, Bronwyn kembali ke rumahnya yang kini dipenuhi lubang-lubang besar di lantai. Theo yang bersembunyi di ruang sempit di bawah lantai segera muncul dan meminta ibunya mencari bantuan karena Orc ada di dalam rumah mereka. Keduanya hanya bisa menahan nafas sambil mengintip pergerakan Orc yang mencari mereka. Saat Bronwyn tanpa sengaja menimbulkan suara, Orc itu langsung menyerbu ke arah lemari. Theo lebih dulu menyerangnya tetapi dengan mudah terpental. Beruntung, Bronwyn segera mengambil obor dan menusuk Orc tersebut hingga akhirnya berhasil memenggal kepalanya. Bronwyn langsung menunjukkan kepala Orc sebagai bukti bahwa ancaman itu benar-benar nyata, agar seluruh penduduk menyepakati untuk meninggalkan Tirharad sebelum semuanya terlambat. Di tengah badai yang semakin ganas, Galadriel terseret ke dasar laut karena tubuhnya terlilit tali rakit. Melihat hal itu, Halbrand tanpa ragu menyelam dan memotong tali tersebut hingga berhasil menyelamatkan nyawa Galadriel. Sementara itu, Nori dan Poppy diam-diam kembali menemui pria misterius. Pria itu tampak terpikat oleh cahaya lentera kunang-kunang yang mereka bawa. Namun saat mencoba menyentuhnya, seluruh kunang-kunang justru berterbangan dan mati, memperlihatkan bahwa kekuatan aneh dalam dirinya masih belum terkendali. Di Khazad-dûm, Durin melaporkan kedatangan Elrond kepada ayahnya, Raja Durin III. Sang raja mulai curiga bahwa Elrond menyembunyikan tujuan sebenarnya dan khawatir bangsa elf hanya akan membawa masalah bagi kerajaan Kurcaci. Di sisi lain, Theo kembali memegang pedang misterius bertanda Sauron saat lengannya terluka dan darahnya menetes ke gagang pedang. Bilah yang semula patah kembali terbentuk dan memancarkan kekuatan gelap seolah hidup karena darah pemiliknya. Penduduk Tirharad akhirnya meninggalkan kampung halaman mereka demi menghindari ancaman Orc yang semakin dekat. Sementara itu, Galadriel dan Halbrand yang kelelahan terus terombang-ambing di tengah lautan hingga sebuah kapal besar mendekati mereka. Dalam keadaan setengah sadar, Galadriel sempat melihat sosok seseorang berdiri di atas kapal menatap ke arah mereka sebelum akhirnya ia kembali pingsan. Sementara itu, Arondir terbangun setelah ditangkap oleh para Orc. Ia mendapati banyak manusia lain juga disekap dan dipaksa menggali terowongan raksasa. Mereka diperlakukan dengan sangat kejam, dipaksa bekerja tanpa makanan maupun istirahat. Bahkan siapapun yang melawan atau kelelahan akan langsung disiksa oleh para Orc. Di sisi lain, Galadriel terbangun dari mimpi buruknya dan mendapati diri telah berada di atas sebuah kapal besar bersama Halbrand. Saat bertanya kemana mereka akan dibawa, sang kapten hanya menjawab singkat, rumah. Tak lama kemudian, kapal itu berlabuh di Númenor, kerajaan pulau yang megah dengan pelabuhan besar dan bangunan-bangunan batu yang menjulang tinggi. Melihat kemegahan kota tersebut, Halbrand tak mampu menyembunyikan kekagumannya.
Galadriel pun menjelaskan bahwa Numenor adalah hadiah dari para Valar kepada bangsa manusia yang dahulu bersekutu dengan kaum elf saat melawan Morgoth. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan kedua bangsa itu memburuk hingga rakyat Numenor mulai membenci kaum elf. Kedatangan Galadriel langsung menarik perhatian penduduk. Sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah melihat seorang elf menginjakkan kaki di Numenor. Meski disambut tatapan sinis dari banyak warga, Elendil tetap mengantar Galadriel dan Halbrand menuju istana untuk menghadap Ratu Regen Miriel. Tanpa membuang waktu, Galadriel langsung meminta Ratu Miriel menyediakan kapal beserta awaknya agar ia bisa kembali ke Middle-earth. Menurutnya, ancaman Sauron belum berakhir dan setiap waktu yang terbuang hanya akan membuat musuh mereka semakin kuat. Miriel kemudian meminta penjelasan dari Elendil. Dengan tenang, ia menjawab bahwa semua yang dilakukannya merupakan kehendak laut. Menurut keyakinannya, laut tidak pernah salah memilih siapa yang harus diselamatkan, sehingga membawa Galadriel ke Numenor adalah keputusan yang bijaksana. Namun, Miriel justru mulai curiga. Elendil diam-diam berpihak kepada kaum elf. Elendil pun menegaskan bahwa dirinya tetaplah prajurit yang paling setia kepada Numenor. Mendengar jawaban itu, Miriel akhirnya memberikan sebuah pedang dan memerintahkannya menjalankan tugas yang telah ia siapkan. Saat bekerja, Arondir menyadari para orc selalu menghindari sinar matahari. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan untuk mengajak para tawanan melancarkan pemberontakan. Untuk menghentikan pembantaian, Arondir akhirnya menyerah dan kembali mematuhi perintah para orc. Ia memilih melanjutkan pekerjaannya menebang pohon demi menyelamatkan nyawa teman-temannya yang masih tersisa. Galadriel mengamati kapal-kapal di pelabuhan dan berniat mencari jalan keluar dari Numenor. Namun Elendil menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa Ratu Miriel telah memerintahkannya mengawasi Galadriel agar tidak menimbulkan masalah. Merasa semua orang di Numenor membencinya, Galadriel tetap bersikeras pergi. Bahkan ia sempat menodongkan belati ke arah Elendil. Namun Elendil tetap tenang dan mengatakan bahwa tindakan itu hanya akan semakin menjauhkannya dari tujuan. Elendil kemudian berbicara dalam bahasa elf dan menjelaskan bahwa tidak semua rakyat Numenor membenci kaum elf. Ia pun mengajak Galadriel menuju aula pembelajaran untuk mencari jawaban yang dibutuhkan. Di sepanjang perjalanan, Galadriel akhirnya kembali tersenyum saat menunggangi kuda melintasi Numenor. Di sisi lain, Halbrand mencoba mencari pekerjaan sebagai pandai besi, tetapi ditolak karena bukan warga asli Numenor. Ia kemudian singgah di sebuah kedai dan bahkan mentraktir sekelompok warga sebagai ucapan terima kasih telah diterima di pulau itu. Namun saat Halbrand pergi, mereka justru mengikutinya dan memulai perkelahian dengan menyerangnya lebih dulu. Meski sempat menahan diri, Halbrand akhirnya membalas dan berhasil melumpuhkan mereka hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, Galadriel meyakini Numenor masih menyimpan catatan yang dapat membantunya menemukan jejak Sauron. Bersama Elendil, ia menelusuri berbagai arsip kuno di Hall of Lore hingga akhirnya menemukan fakta penting. Simbol yang selama ini ia buru ternyata bukan sekedar lambang Sauron, melainkan sebuah peta yang mengarah ke Southland. Sementara itu, kaum Harfoot kembali melanjutkan migrasi tahunan mereka demi menghindari ancaman. Mereka mengenakan penyamaran dari dedaunan dan ranting sambil terus mengingat pesan jangan melenceng, jangan berjalan sendiri. Seluruh rombongan anak-anak dipimpin oleh Sadok. Di saat yang sama, seluruh Harfoot berkumpul mengelilingi api unggun untuk mengenang anggota keluarga yang telah meninggal dalam perjalanan migrasi. Sementara perhatian semua orang tertuju pada upacara itu, pria misterius diam-diam mendekati perkemahan setelah melihat gambar rasi bintang di sebuah gulungan kertas. Saat mencoba mengambil gulungan tersebut, tanpa sengaja ia membuat keributan hingga seluruh Harfoot panik dan berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan itu, pria misterius justru menyebut nama Nori. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Meski seluruh Harfoot memperingatkan Nori agar menjauhi orang asing tersebut, Nori tetap yakin bahwa pria misterius itu bukanlah ancaman. Di Numenor, Elendil menceritakan kepada kedua anaknya, Isildur dan Irin, bahwa Galadriel akan segera kembali ke Middle-earth dan ia ditugaskan Ratu Miriel untuk mengawalnya. Elendil kemudian menanyakan kesiapan Isildur menghadapi ujian laut, namun Isildur mengaku ingin menundanya selama 1 musim.
Sementara itu, Galadriel menemui Halbrand di penjara dan menunjukkan catatan kuno yang membuktikan bahwa lambang yang dikenakannya adalah simbol pewaris kerajaan Southlands. Meski Halbrand terus menyangkal dan mengaku hanya mengambil kalung itu dari jasad seseorang, Galadriel tetap membujuknya kembali ke Middle-earth untuk merebut kembali tanahnya dan menebus kesalahan leluhurnya. Namun Halbrand masih ragu karena mereka terjebak di Númenor tanpa pasukan. Sementara Galadriel yakin keadaan akan segera berubah. Di tengah perjalanan, keluarga Nori kesulitan membawa gerobak mereka karena tersangkut di bebatuan. Melihat hal itu, pria misterius diam-diam membantu mengangkat gerobak tersebut dengan kekuatannya. Nori pun semakin yakin bahwa orang asing itu bukanlah ancaman. Menurutnya, jika pria misterius itu sudah membantu mereka, sudah seharusnya mereka juga membantunya menemukan jalan yang selama ini ia cari. Di kamp kerja paksa, Arondir dan para tawanan akhirnya melawan. Mereka memanfaatkan sinar matahari untuk menjebak para orc hingga terbakar. Namun keadaan berubah ketika para orc melepaskan seekor wak yang langsung memangsa para tawanan. Di tengah kekacauan, Arondir berhasil mengalahkan makhluk itu dan merintahkan semua orang melarikan diri. Sayangnya, hujan panah para orc menggagalkan upaya tersebut dan banyak tawanan tewas. Tepat saat Arondir hendak dibunuh, seorang orc memerintahkan agar ia dibawa menghadap Eddar. Di sisi lain, Miriel bermimpi sedang menggendong seorang bayi sambil berkumpul bersama para ibu istana. Ia meyakini anak-anak itu adalah masa depan Númenor, namun suasana damai tiba-tiba berubah ketika gempa mengguncang istana, kelopak bunga pohon putih berterbangan. Lalu gelombang laut raksasa menerjang dan menghancurkan seluruh kerajaan. Miriel pun terbangun dari mimpi buruknya dengan penuh kepanikan. Sementara itu, kedatangan Galadriel mulai memicu keresahan di tengah rakyat Númenor. Sebagian warga khawatir kehadiran elf akan mengancam pekerjaan dan masa depan mereka. Mereka bahkan menyindir Ratu Miriel karena dianggap mulai berpihak kepada kaum elf seperti raja sebelumnya. Namun Pharazôn segera menenangkan kerumunan. Ia mengingatkan bahwa bangsa Númenor adalah keturunan manusia yang pernah mengalahkan Morgoth dan membangun kerajaan besar dengan kekuatan mereka sendiri. Karena itu menurutnya tidak ada alasan bagi rakyat Númenor untuk takut kepada seorang elf. Ucapan itu disambut sorak-sorai warga yang kembali menegaskan bahwa Númenor akan tetap menjadi kerajaan milik manusia. Galadriel kembali menemui Ratu Miriel setelah mengambil gulungan kuno dari Hall of Lore. Ia mengungkapkan bahwa Halbrand adalah pewaris sah kerajaan Southlands dan meyakini rakyat di sana dapat bersatu jika dipimpin olehnya. Oleh karena itu, Galadriel meminta Númenor kembali menjalin persekutuan dengan kaum elf untuk bersama-sama menghadapi ancaman Sauron. Namun Miriel menolak karena menurutnya Númenor telah memiliki jalannya sendiri. Sebelum Miriel pergi, Galadriel meminta bertemu dengan penguasa sejati Númenor, yaitu Raja Tar Palantir. Arondir akhirnya dibawa menghadap pemimpin para orc yang selama ini hanya dikenal sebagai Eddar. Di luar dugaan, Eddar tidak tampak seperti monster, melainkan memiliki wajah menyerupai seorang elf yang dipenuhi bekas luka. Alih-alih menghabisi Arondir, Eddar justru membebaskannya untuk menyampaikan pesan kepada para pengungsi di Southlands. Ia memberi pilihan menyerahkan diri dan bersumpah setia kepada raja atau menghadapi kehancuran bersama seluruh penduduk. Di sisi lain, persediaan makanan para pengungsi di menara mulai menipis. Demi bertahan hidup, Theo dan temannya nekat kembali ke desa untuk mencari bahan makanan yang masih tersisa. Namun saat matahari mulai terbenam, temannya memilih kabur karena takut para orc akan segera keluar dari persembunyian. Hingga Theo pun tertinggal sendirian di dalam gudang yang terus mengumpulkan butiran gandum. Tak lama kemudian, ada orc yang mengetahuinya dan berusaha menangkapnya. Dalam keadaan terdesak, Theo melukai tangannya dan meneteskan darah ke gagang pedang hitam yang selama ini ia sembunyikan. Di
Di Khazad-dûm, Elrond mulai curiga bahwa Durin sedang menyembunyikan sesuatu. Mengingat ucapan Celebrimbor tentang rahasia besar bangsa kurcaci, ia diam-diam mengikuti Durin hingga memasuki sebuah tambang tersembunyi. Di sanalah Elrond menemukan Mithril, logam langka yang memancarkan cahaya keperakan dari dalam bebatuan dan diyakini memiliki nilai yang luar biasa. Tak lama kemudian, Durin memergoki Elrond dan telah mengetahui rahasia tersebut. Awalnya ia sangat marah karena merasa kepercayaannya dikhianati, namun setelah Elrond menjelaskan bahwa ia datang bukan sebagai mata-mata, melainkan sebagai seorang sahabat yang tidak peduli apapun rahasia yang disembunyikan Durin, kemarahannya perlahan mereda. Durin menjelaskan bahwa logam itu sangat berharga karena dapat digunakan sebagai senjata maupun mata uang. Durin juga berharap Mithril kelak menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa kurcaci. Sebagai tanda persahabatan dan kepercayaannya, Durin akhirnya memberikan sepotong Mithril kepada Elrond. Sementara itu di Númenor, Galadriel akhirnya dibebaskan dan diam-diam diajak Miriel menemui ayahnya, Raja Tal Palintir, yang selama ini disembunyikan dari publik karena kondisi kesehatannya yang terus memburuk. Di hadapan sang raja, Miriel akhirnya mengungkapkan alasan mengapa ia menolak membantu kaum elf. Ia kemudian memperlihatkan Palintir batu kuno yang mampu menampilkan penglihatan masa depan. Saat Galadriel menyentuhnya, ia melihat gelombang raksasa menghancurkan seluruh Númenor hingga kerajaan megah itu tenggelam ke dasar laut. Miriel meyakini bahwa penglihatan itu akan menjadi kenyataan jika Númenor kembali menjalin hubungan dengan kaum elf. Karena itulah, selama ini ia bersikeras menjauhkan kerajaannya dari segala urusan bangsa elf. Disa meminta maaf kepada Elrond karena telah menyembunyikan rahasia Mithril. Tak lama kemudian, Durin datang membawa kabar bahwa seluruh penambang berhasil diselamatkan. Namun, di balik kabar baik itu, ia kecewa karena Raja Durin III memerintahkan seluruh area tambang ditutup. Melihat sahabatnya begitu terpukul, Elrond menasihati Durin agar memanfaatkan waktu bersama ayahnya selagi masih ada kesempatan. Sesampainya di menara, Arondir menyampaikan ultimatum dari Eddar. Mereka diberi dua pilihan, menyerahkan diri dan bersumpah setia kepada Adar atau menghadapi kematian. Seorang pria tua bernama Waldrak mendekati Theo dan menanyakan gagang pedang yang selama ini ia sembunyikan. Rupanya Waldrak adalah pemilik sebelumnya dari benda tersebut. Tak heran jika di lengannya juga terdapat bekas luka yang sama. Waldrak kemudian mengungkapkan bahwa gagang itu adalah kunci untuk membawa kembali tuan mereka yang telah lama hilang, yaitu Sauron. Sementara itu di Númenor, seluruh keluarga kerajaan mengantar kepergian Galadriel. Saat Galadriel telah menaiki perahu kecil untuk meninggalkan pulau itu, kelopak-kelopak pohon putih Númenor tiba-tiba berguguran. Bagi bangsa Númenor, peristiwa tersebut merupakan pertanda dari para Valar. Melihat tanda itu, Miriel segera mengubah keputusannya. Ia memanggil kembali Galadriel lalu mengumpulkan para bangsawan dan rakyat Númenor. Di hadapan mereka, Miriel mengumumkan bahwa dirinya akan memimpin sendiri ekspedisi menuju Middle-earth untuk membantu Galadriel melawan kekuatan kegelapan yang kembali bangkit. Keputusan itu langsung disambut oleh banyak sukarelawan. Si pria misterius itu mengatakan bahwa dirinya berbahaya dan meminta Nori menjauh. Namun Nori menolak mempercayainya. Ia justru meyakinkan bahwa pria itu adalah orang baik dan tetap memilih menerimanya. Sementara itu, rombongan Harfoot kembali melanjutkan migrasi mereka untuk menuju tempat berikutnya. Tanpa mereka sadari, tiga sosok misterius berjubah putih tengah mengamati bekas kawah meteor, seolah sedang melacak pria misterius yang jatuh dari langit. Di sisi lain, Ogg melaporkan kepada Adar bahwa seluruh terowongan akhirnya telah selesai dibangun. Untuk memastikan rencananya berhasil, Adar menggenggam tangan Ogg hingga terbakar oleh sinar matahari. Melihat itu, ia berkata bahwa tidak lama lagi hal ini akan hilang, menandakan rencana besarnya segera dimulai. Setelah mendengar ultimatum dari Adar, Bronwyn mengajak seluruh penduduk untuk tetap bertahan dan melawan demi mempertahankan tanah kelahiran mereka.
Namun, tidak semua orang sependapat. Sebagian memilih tetap bersama Bronwyn untuk menghadapi para orc, sementara yang lain mengikuti Waldrak dan memutuskan menyerahkan diri kepada Adar, berharap nyawa mereka akan diselamatkan. Sementara itu di Númenor, seluruh prajurit mulai mempersiapkan kapal dan perlengkapan untuk keberangkatan. Di tengah kesibukan itu, Isildur meminta ayahnya Elendil agar diizinkan bergabung di garis depan ekspedisi, namun Elendil mempertanyakan kesiapannya mengingat Isildur sudah tidak lagi menjadi bagian dari pasukan penjaga laut. Meski begitu, Isildur tetap menegaskan bahwa dirinya siap mengabdi. Mendengar tekad putranya, Elendil akhirnya berkata, "Kalau begitu, buktikanlah." Di tempat lain, Halbrand tengah menempa sebilah pedang hingga beberapa prajurit datang membawanya menghadap Ratu Miriel. Ratu Miriel menanyakan kemana tujuan pasukan musuh. Halbrand memperkirakan mereka bergerak menuju menara pengawas Ostirit, sehingga Pharazôn segera memerintahkan persiapan keberangkatan. Miriel lalu mengatakan bahwa Halbrand akan ikut berlayar untuk memimpin rakyat Southlands sesuai yang disampaikan Galadriel. Merasa dimanfaatkan, Halbrand memprotes keputusan Galadriel. Namun Galadriel menegaskan bahwa Númenor telah mengirim 5 kapal dan 500 prajurit untuk membantunya merebut kembali kerajaan. Halbrand tetap menolak, melepaskan kalung lambang kerajaannya ke atas meja lalu berkata, "Carilah orang lain untuk memakai mahkota itu," sebelum meninggalkan Galadriel. Tak lama kemudian, Nori dan Poppy menemukan jejak kaki serigala. Saat mereka hendak memperingatkan rombongan, 3 ekor serigala tiba-tiba muncul dan mengejar mereka. Tepat ketika para serigala hendak menerkam, pria misterius datang menghadang. Dengan kekuatannya, ia melempar salah satu serigala hingga kawanan itu memilih mundur dan melarikan diri. Sementara itu, para prajurit Númenor mulai menjalani latihan menjelang keberangkatan ke Middle-earth. Galadriel turun langsung melatih mereka menggunakan teknik bertarung elf yang mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Di awal, para prajurit meremehkannya. Galadriel pun menantang mereka untuk menyerangnya secara bersamaan dan menorehkan setetes darahnya. Melihat keraguan para prajurit, Elendil menambahkan bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan Galadriel akan diangkat menjadi letnan. Sementara itu, pria misterius yang terluka akibat serangan serigala mencoba menyembuhkan tangannya dengan merendamnya ke dalam air. Saat Nori datang untuk mengobati, ia justru melihat tangan pria itu membeku. Nori spontan memegang tangannya untuk menghentikan, namun hawa dingin itu ikut menjalar hingga membekukan tangannya. Tak lama kemudian, pria misterius itu berteriak keras hingga sebuah kekuatan besar melempar Nori menjauh. Ketakutan dengan apa yang baru saja dilihat, Nori pun berlari meninggalkan pria misterius itu. Gil-galad kembali meminta Elrond mengungkap rahasia bangsa kurcaci, namun Elrond menolak karena telah bersumpah kepada Durin. Gil-galad lalu mengungkap bahwa cahaya kaum elf di Middle-earth perlahan memudar. Jika tidak segera menemukan jalan keluar, bukan hanya bangsa elf, tetapi seluruh Middle-earth akan jatuh ke dalam kegelapan. Meski demikian, Elrond tetap memilih menepati sumpahnya kepada Durin. Saat bersembunyi di dalam gudang kapal, Isildur memergoki Kemen, putra Pharazôn, yang diam-diam membakar kapal agar ekspedisi gagal diberangkatkan. Isildur segera berusaha menghentikannya hingga keduanya terlibat perkelahian di atas kapal. Galadriel meyakinkan Halbrand bahwa tempatnya bukan di Númenor, melainkan kembali memimpin rakyat Southlands melawan Sauron. Setelah itu, ia menyerahkan kembali kalung kerajaan kepada Halbrand, lalu pergi meninggalkannya. Ribuan orc membawa obor dan senjata bergerak menuju menara tempat Bronwyn dan para pengungsi bertahan untuk merebut gagang pedang berlambang Sauron. Di sisi lain, Elrond mengakui bahwa kedatangannya ke Khazad-dûm bukan semata karena persahabatan, melainkan demi Mithril yang dapat menyelamatkan bangsa elf dari kepunahan. Mendengar itu, Durin justru merasa bangga karena nasib kaum elf ini bergantung pada bangsanya. Ia pun bersedia membantu meyakinkan Raja Durin III, meski meminta Elrond mengaku kepada Disa bahwa meja baru itu adalah hadiah darinya. Dari kejauhan, Gil-galad diam-diam memperhatikan percakapan mereka.
Sementara itu, Halbrand yang sempat ragu akhirnya memenuhi panggilan ratu. Ia kembali mengenakan kalung lambang kerajaannya dan bergabung bersama pasukan Númenor. Galadriel tampil gagah dengan zirah perangnya, sementara Halbrand berdiri di sisinya. Setelah Elendil memerintahkan layar dibentangkan, kapal-kapal Númenor pun berlayar menuju Middle-earth, membawa harapan baru untuk menghadapi Sauron. Adar mengumpulkan seluruh pasukan Orc dan menyebut mereka sebagai anak-anakku. Ia mengingatkan bahwa mereka telah lama hidup sebagai budak dan malam itu adalah saatnya merebut tanah yang mereka sebut rumah. Dengan teriakan "Nampat", ribuan Orc bersorak dan bergerak menuju menara Osterith. Sesampainya di menara, Adar mendapati tempat itu kosong. Meski para Orc mengira para manusia telah melarikan diri, Adar yakin mereka masih bersembunyi. Benar saja, Arondir dan para pemanah tiba-tiba menghujani mereka dengan anak panah. Tak lama kemudian, jebakan yang telah dipersiapkan Bronwyn dijalankan. Galadriel berbincang dengan Elendil tentang keluarganya. Elendil mengungkapkan bahwa istrinya telah tenggelam di laut. Tak lama kemudian, ia melapor kepada Ratu Miriel bahwa mereka hanya tinggal sehari lagi sebelum tiba di Middle-earth, dan armada pun mulai bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Di sisi lain, Arondir berusaha menghancurkan gagang pedang berlambang Sauron, namun sekeras apapun dia berusaha, benda itu tetap utuh. Menyadari betapa berbahayanya senjata tersebut, Arondir diam-diam menyembunyikannya agar tidak jatuh ke tangan Adar. Sementara itu, seluruh penduduk Southlands bersiap menghadapi pertempuran terakhir mereka. Jembatan dipasangi jebakan, senjata dibagikan, dan setiap orang mengambil posisi masing-masing. Arondir mengingatkan bahwa malam itu nasib mereka bergantung pada keberanian setiap orang menjalankan perannya. Di sisi lain, Galadriel dan seluruh pasukan Númenor terus memacu kuda mereka menuju Southlands. Mereka berpacu dengan waktu, berharap masih bisa menyelamatkan para penduduk dari serangan Orc. Sementara itu, Adar dan pasukan Orc berhasil menguasai benteng. Ia kembali memaksa Arondir menyerahkan gagang pedang yang selama ini mereka cari. Meski terus diancam, Arondir tetap menolak memberitahu keberadaan benda tersebut. Namun ketika Bronwyn ditawan dan hampir dipenggal di hadapan semua orang, Theo tak lagi sanggup melihat ibunya disakiti. Ia pun keluar dari persembunyian, mengaku mengetahui lokasi gagang pedang, lalu menyerahkannya kepada Adar demi menyelamatkan nyawa Bronwyn. Setelah mendapatkan benda yang diincarnya, Adar segera membawa pasukan Orc meninggalkan benteng. Pasukan Númenor akhirnya tiba dan langsung menyerbu para Orc. Pertempuran besar pun pecah. Arondir dan para penduduk ikut bangkit melawan, sementara Galadriel memimpin serangan berkuda dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Di tengah kekacauan, Galadriel menyadari Adar melarikan diri. Tanpa ragu, ia mengejarnya dengan menunggang kuda, diikuti Halbrand dari belakang. Setelah pengejaran yang menegangkan, Halbrand berhasil menjatuhkan Adar dari kudanya. Saat Adar mencoba melarikan diri sambil membawa bungkusan yang berisi gagang pedang, Halbrand segera menghentikannya hingga akhirnya Adar berhasil ditangkap hidup-hidup. Galadriel kemudian menginterogasi Adar. Dengan penuh amarah, ia bersumpah akan memburu seluruh Orc hingga tak bersisa, lalu menjadikan Adar sebagai yang terakhir untuk dibunuh agar mimpi buruk bangsanya benar-benar berakhir. Namun Adar justru membalas bahwa Galadriel telah menjadi sosok yang dibentuk oleh kebencian dan kegelapan sama seperti dirinya.
Ucapan itu membuat Galadriel kehilangan kendali dan hampir membunuh Adar di tempat. Beruntung Halbrand segera menahannya. Setelah emosinya mereda, Galadriel berterima kasih kepada Halbrand karena telah menghentikannya. Halbrand pun mengakui bahwa selama ini ia terus berjuang di sisi Galadriel sambil berusaha meninggalkan masa lalunya. Percakapan mereka terhenti ketika Ratu Miriel memanggil Galadriel untuk kembali bergabung dengan pasukan. Bronwyn mengucapkan terima kasih kepada Ratu Miriel karena telah menyelamatkan rakyat Southlands. Tak lama kemudian, Halbrand datang. Melihat kalung kerajaan yang dikenakan, Bronwyn sadar bahwa Halbrand adalah raja yang selama ini dinantikan. Atas perintah Bronwyn, seluruh rakyat pun memberi hormat kepada Halbrand, sementara Ratu Miriel menyambutnya sebagai raja Southlands yang baru. Di sisi lain, Theo masih dihantui rasa bersalah karena telah menyerahkan gagang pedang kepada Adar. Arondir berusaha menenangkannya dan mengembalikan bungkusan yang ia kira masih berisi gagang tersebut. Namun saat Theo membukanya, isinya malah sebuah kapak biasa. Mereka pun terlambat menyadari bahwa Adar telah menukar benda itu. Ternyata gagang pedang itu sudah berada di tangan Waldreg. Ia menggunakannya sebagai kunci untuk mengaktifkan sebuah mekanisme kuno yang membuka bendungan. Air deras mengalir melalui terowongan bawah tanah yang selama ini digali para orc. Di saat yang sama, Derek, kuda milik Isildur, tiba-tiba meringkik gelisah seolah merasakan bahaya yang akan datang. Tak lama kemudian, terdengar gemuruh dahsyat, disusul teriakan para orc. Udun. Gunung pun meletus dengan kekuatan luar biasa, lava, abu vulkanik, dan awan panas melahap seluruh Southlands. Para penduduk yang baru saja merayakan kemenangan langsung panik menyelamatkan diri, sementara Galadriel hanya bisa terpaku menyaksikan kehancuran di hadapannya. Dalam sekejap, tanah yang sebelumnya hijau berubah menjadi negeri yang gelap, tandus, dan dipenuhi api, menjadi tempat lahirnya kekuatan kegelapan yang kelak mengancam seluruh Middle-earth. Galadriel perlahan sadar saat membuka matanya ia mendapati seluruh tubuhnya tertutup abu vulkanik. Di hadapannya, Southlands telah berubah menjadi lautan api, asap pekat memenuhi udara, sementara teriakan minta tolong terdengar dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Galadriel terus memanggil Halbrand dan Elendil. Theo pun berteriak mencari Bronwyn hingga akhirnya bertemu dengan Galadriel. Mereka bersama-sama membantu para korban yang masih selamat keluar dari kepungan api dan reruntuhan. Sementara itu, Ratu Miriel memimpin evakuasi para penyintas. Di tengah usaha menyelamatkan warga, Isildur rela tertimpa reruntuhan demi memberi kesempatan orang lain melarikan diri. Di tempat lain, rombongan Harfoot kembali melanjutkan perjalanan sambil bernyanyi. Namun suasana berubah saat mereka menemukan hamparan hutan yang hangus terbakar. Sadok menganggapnya sebagai pertanda bahwa kekuatan jahat mulai bangkit. Tak lama kemudian, pria misterius menyentuh sebuah pohon yang telah mati sambil mengucapkan mantra. Bukannya hidup kembali, pohon itu justru roboh dan hampir menimpa adik Nori. Beruntung Nori berhasil melindunginya. Peristiwa itu membuat seluruh Harfoot semakin takut dan mulai menganggap pria misterius tersebut membawa malapetaka. Di Khazad-dûm, Elrond kembali memohon bantuan Raja Durin III. Sebagai balasan atas Mithril, bangsa Elf menawarkan berbagai hasil bumi dan sumber daya selama 5 abad ke depan. Namun Raja Durin III menolak begitu saja dan mempertanyakan mengapa bangsa Kurcaci harus mempercayai kaum Elf. Saat Elrond berpamitan dan mengembalikan sebongkah Mithril yang pernah diberikan Durin, Durin melemparkannya ke atas meja. Tanpa diduga, daun yang sebelumnya layu di atas meja itu seketika kembali mekar. Untuk pertama kalinya, Durin menyadari bahwa Mithril benar-benar memiliki kekuatan yang dapat menyelamatkan kaum Elf. Di sisi lain, Galadriel dan Theo bersembunyi di tengah hamparan abu vulkanik sambil mengamati para orc yang mulai menguasai Southlands. Galadriel menyadari bahwa inilah negeri yang selama ini diinginkan Adar. Theo ingin kembali merebutnya dari para orc, tetapi Galadriel menahan langkahnya. Di sisi lain, Elendil melanjutkan perjalanan bersama Ratu Miriel. Namun di tengah perjalanan, ia menyadari sang ratu tidak lagi menghindari ranting-ranting yang hampir melukai wajahnya. Saat itulah Elendil sadar bahwa Miriel telah kehilangan penglihatannya akibat letusan gunung. Di Khazad-dûm, Elrond kembali memohon kepada Raja Durin III agar mengizinkan penambangan Mithril demi menyelamatkan bangsa Elf. Namun sang raja tetap menolak. Demi membantu sahabatnya,
Durin 4 diam-diam mengajak Elrond menambang Mithril. Saat mereka berhasil menemukan urat Mithril yang jauh lebih besar, Raja Durin 3 memergoki tindakan tersebut. Merasa dikhianati, Raja Durin 3 mengusir Elrond dari Khazad-dûm sekaligus mencabut hak Durin 4 sebagai pewaris tahta. Hubungan ayah dan anak itu pun hancur, sementara seluruh tambang Mithril diperintahkan untuk ditutup secara permanen. Saat malam tiba, 3 sosok misterius akhirnya menemukan jejak rombongan Harfoot demi melindungi pria misterius itu. Nori sengaja mengarahkan mereka ke jalan yang salah, namun salah satu dari mereka menyadari kebohongan tersebut. Dengan kekuatan sihirnya, ia membakar seluruh gerobak dan persediaan makanan milik Harfoot hingga hangus dalam sekejap. Armada Númenor akhirnya kembali berlayar menuju negerinya, sementara Galadriel dan Arondir tetap berada di Middle-earth membantu para penyintas. Tak lama kemudian, Galadriel membawa Halbrand menuju Lindon agar luka parahnya bisa diobati oleh bangsa elf. Jauh di kedalaman tambang yang telah tertutup, bara api perlahan menyala di antara bebatuan. Sesuatu yang telah tertidur selama ribuan tahun akhirnya terusik. Balrog akhirnya terbangun, menjadi pertanda bahwa bahaya yang jauh lebih besar kini mengintai Khazad-dûm. Di hadapan seluruh pasukan orc, Adar mendeklarasikan bahwa Southlands kini telah menjadi tanah milik bangsa Uruk. Sorak-sorai kemenangan menggema saat nama Mordor akhirnya muncul, menandai lahirnya negeri kegelapan yang kelak menjadi pusat kekuasaan Sauron. Hujan mengguyur hutan Erin Galen saat pria misterius kembali melanjutkan perjalanannya. Ia membuka peta yang membungkus apel pemberian Nori dan teringat ucapan Nori bahwa dirinya bukanlah sosok yang berbahaya. Tak lama kemudian, ia menyadari ada seseorang yang mengawasi. Saat mengejar sosok tersebut, ia justru terjatuh ke lubang kayu lapuk. Sosok yang dikejarnya ternyata bukan Nori, melainkan 3 wanita berjubah putih yang sengaja menjebaknya. Mereka berlutut di hadapannya dan mengaku datang untuk melayani Sauron karena mengira pria misterius itulah sosok yang selama ini mereka cari. Sementara itu, Galadriel dan Halbrand akhirnya tiba di Lindon. Di saat yang sama, Celebrimbor dan Elrond mulai putus asa karena Mithril yang mereka miliki tidak cukup untuk menyelamatkan bangsa elf. Elrond bahkan menyarankan agar Celebrimbor mengakui kegagalan mereka dan mempersiapkan seluruh bangsa elf meninggalkan Middle-earth. Tepat saat itu, Galadriel datang membawa Halbrand yang terluka parah untuk segera diobati. Halbrand kemudian menemui Celebrimbor di ruang penempaan. Saat melihat Mithril yang belum berhasil dimanfaatkan, ia menyarankan agar logam tersebut dicampur dengan logam lain untuk memperkuat sifat alaminya, seperti teknik yang pernah ia pelajari di tanah kelahiran. Saran sederhana itu langsung menarik perhatian Celebrimbor dan menjadi awal dari gagasan baru dalam proses penempaan. Sementara itu di Eregion, Gil-galad, Elrond, Celebrimbor, dan Galadriel membahas cara menyelamatkan bangsa elf. Celebrimbor mengusulkan menciptakan kekuatan baru, bukan untuk menguasai daging, melainkan kekuatan yang mampu mempengaruhi dunia yang tak kasat mata. Mendengar kalimat itu, Galadriel langsung teringat pada ucapan Adar tentang Sauron. Saat ia bertanya dari mana Celebrimbor mendapatkan gagasan tersebut, Celebrimbor hanya mengungkapkan bahwa ide itu berasal dari Halbrand. Ketiga sosok berjubah putih akhirnya mengungkap alasan mereka mencari pria misterius. Mereka meyakini bahwa sosok di hadapan mereka adalah Sauron yang telah kembali dari langit. Mereka mengatakan seluruh kekuatannya perlahan akan bangkit dan membawanya menuju Rhûn, negeri di timur, tempat ia akan menemukan jati dirinya sebagai penguasa kegelapan. Namun saat mereka memaksanya menerima takdir tersebut, kekuatan pria misterius justru kembali lepas kendali. Pertarungan sengit pun terjadi ketika penyihir membakar hutan dan berusaha membunuh para Harfoot. Nori segera memberikan tongkat milik mereka kepada pria misterius. Dengan tongkat itu, ia akhirnya mampu mengendalikan kekuatan. Seluruh kobaran api padam, sementara ketiga penyihir menyadari bahwa mereka selama ini salah. Sosok itu bukanlah Sauron, melainkan seorang Istari, penyihir yang datang untuk melawan kegelapan. Ketiga penyihir pun lenyap, sementara Sadok yang terluka menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat menyaksikan matahari terbit bersama keluarga Harfoot.
Tak lama kemudian, Numenor akhirnya terlihat di kejauhan, namun suasana pelabuhan terasa sunyi dengan bendera hitam berkibar di seluruh kota. Saat Miriel bertanya apa yang sedang dilihat Elendil, ia hanya terdiam. Raja Tal Palantir ternyata telah wafat. Sementara itu, hasil penyelidikan akhirnya tiba di tangan Galadriel. Ia menemukan bahwa garis keturunan kerajaan Southlands telah berakhir ribuan tahun lalu. Penemuan tersebut membuat Galadriel mulai mempertanyakan satu hal, siapa sebenarnya Halbrand? Galadriel akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Halbrand mengaku bahwa dirinya memiliki banyak nama. Mendengar pengakuan itu, Galadriel langsung mencoba menyerangnya. Namun sebelum sempat melawan, ia justru kehilangan kesadaran. Dalam penglihatannya, Galadriel bertemu kembali dengan kakaknya Finrod di Valinor. Awalnya ia percaya sosok itu benar-benar kakaknya, namun percakapan mereka perlahan berubah aneh. Sosok tersebut mulai membenarkan tindakan Sauron dan membujuk Galadriel agar membiarkan rencananya terus berjalan. Saat itulah Galadriel menyadari bahwa sosok di hadapannya bukanlah Finrod, melainkan Sauron yang menyusup ke dalam pikirannya. Kali ini Sauron kembali menggunakan wujud Halbrand dan menawarkan Galadriel untuk memerintah Middle-earth bersamanya sebagai ratu, namun Galadriel dengan tegas menolak. Wujud Sauron berubah menjadi sosok mengerikan, tapi Galadriel tetap memilih melawannya hingga akhirnya terbangun dari pengaruh sihir tersebut. Setelah sadar, Galadriel memastikan bahwa Elrond benar-benar dirinya. Ia kemudian bergegas menemui Celebrimbor dan memberitahukan bahwa Halbrand telah pergi. Demi mencegah rencana Sauron, Galadriel mengusulkan agar kekuatan itu dibagi ke dalam 3 cincin, bukan 1. Celebrimbor menyetujui gagasan tersebut dan Galadriel pun menyerahkan belati peninggalan Finrod sebagai bahan campuran terakhir untuk menempa cincin-cincin itu. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM di Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!